dan mampu menjadikan kita sadonya menjadi orang-orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sebab hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwa keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad, umat kita yang hidup di akhir zaman diberikan hanya oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat yang lain. Dan itu khusus di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu dapat di awal. Yang pertama, walaupun kita berpuasa dalam keadaan kariang kelongkongan, kemudian pahit dan kadang-kadang mulut tidak terasa lama, tetapi kata Allah, atyabu indallahi min rihil misk. Itu lebih rancak, lebih bagus, lebih harum dari minyak kasturi. Dapat waktu tundanya. Yang kedua, kata Rasulullah, tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Malaikat selalu mendoakan awak dari mulai awak berpuasa dari terbit fajar hatta yuftiru sampai kita berbuka. Tidak awak saja yang berdoa. Malaikat pun mendoakan untuk kita. Kalau doa malaikat adalah makbul. Malaikat doanya makbul karena malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah. Sementara manusia kadang-kadang durhaka kepada Allah, maka doanya kadang-kadang tidak diterima oleh Allah. Mudah-mudahan awak selalu mendapatkan doa malaikat tu. Sudah itu doa supaya Allah menghiasi surga setiap hari dihiasi oleh Allah. Surga tu lah rancak atau alun bu? Lah rancak surga tu atau alun? Sampai rancak atau sampai 62? Iya. Surga sampai yang rancak. Tetapi setiap hari di dalam bulan Ramadan justru diperindah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersembahkan bagi hamba-hamba Allah yang berpuasa. Sehingga Allah berfirman kepada surga. Allah mengajak surga itu berbicara. Apa kata Allah? Yushiku ibadis salihun ayulqu anhumul maunatu wal azab. Sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh itu akan dihilangkan dari mereka rasa haus, rasa lapar, rasa letih. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan itu kita surga yang sudah dihiasi oleh Allah, yang diperancang oleh Allah, kemudian awak sadonya bereuni situ lihat sejuk Pak lah. Reuni dalam surga. Bersobok wak situ sama-sama. Lihat di ubik bu. Lai Pak. Kalau ia lain, mari kita giatkan terus amal-amal dalam bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah itu supaya awak giat dalam beribadah bulan Ramadan itu penghalang yang biasanya menghambat kita untuk beribadah dengan khusyuk, dengan tekun, yaitu setan itu dibelenggu. Tufassadu fihim maradatus syayatin, dibelenggu pada Ramadan itu setan-setan sehingga nak leluasa menggoda. Mudah-mudahan awak jangan sampai tergoda juga oleh setan. Tapi Bapak Ibu yang bahagia, walaupun begitu timbul pertanyaan, kok banyak orang maksiat dalam bulan puasa? Ada tak orang maksiat dalam puasa? Ada juga ya. Kok ada je tu? Setan belenggu. Yang dibelenggu setan. Cuma yang hawa nafsunya tidak dia tahan. Hawa nafsunya tidak dia kendalikan. Tentu hawa nafsunya yang mendorongnya tetap untuk berbuat keji, berbuat maksiat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang bahagia, keadaan Ramadan tujuannya untuk itu. Dan yang kelima yang didoakan Rasulullah yaitu yaghfiru fi akhiri kulli lailah. Allah buka ampunan kepada kita Bapak Ibu di akhir setiap malam.
Oleh sebab itu kaji kita malam kini Bapak Ibu, tentu awak di samping berusaha mendapatkan keutamaan tadi, awak juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sebuah ayat dalam penggalan ayat puasa, ayat 183 sampai 187. Jadi ayat puasa itu bukan 183 siapa? Tapi 183, 184, 185, 186, 187. Ya, 5 ayat berbicara tentang puasa. Dalam tenggal ayat yang 5 itu, ayat yang ke-186 itu secara khusus Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, ada orang yang bertanya tentang Allah, maka jawab kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah itu amat dekat. Okey, hampir. Bahkan dalam ayat lain disebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat pada mereka dari urat lehernya. Dekat Allah. Maka kedekatan Allah dengan hamba-hambanya, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan perkenankan, aku akan kabulkan doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Itu jaminan. Jaminan Allah dalam Al-Baqarah 186 itu, Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya ketika berdoa kepadanya. Kalau Allah menjamin pasti, itu pasti. Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Kalau Allah berjanji, janjinya itu pasti. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia, tumbuh pertanyaan awak. Ya, awak lamanya berdoa ke Allah, tapi rasul-rasulnya doa awak itu tidak dikabulkan. Sebabnya. Itu tanya apa? Ya, marasul awak indak juga mendapatkan yang awak minta, yang awak doakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, kini kita akan sampaikan ya syarat untuk dikabulkan doa. Syaratnya. Ya, kalau dalam surat Al-Baqarah 186 tadi dia jadikan dua. Falyastajibuli, hendaklah mereka tanggap dulu terhadap perintahku, jalankan dulu perintah Allah, tinggalkan dulu perintah larangan Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu tanggap namanya itu. Kok disuruh kerajaan, kok dilarang hentian. Yang kedua, wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Yakin kita ketika berdoa itu, yakin Bapak Ibu yang berbahagia. Maka supaya doa kita dikabulkan Allah Bapak Ibu yang berbahagia, ia lah ingin Bapak Ibu kok supaya doa dikabulkan Allah. Bapak lain. Nah, ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlaskan hati kita kepada Allah dalam berdoa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali hanya ikhlas dalam beribadah. Doa itu ibadah, Pak. Ya, doa itu ibadah. Bahkan dijelaskan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Maka supaya doa kita itu dikabulkan Allah, pertama harus ikhlas. Awak betul-betul berdoa hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, dan bukan karena yang lainnya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, itu cik. Syarat pertama. Syarat yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang dosa dan memutus silaturahim. Nomor itu. Ada pula orang berdoa untuk mendapat dosa tu. Ya.
untuk mutus bersilaturahmi. Ada. Ya. Dalam surah Al-Maidah Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu untuk kebaikan dan ketakwaan, jangan bertolong-tolongan untuk dosa dan permusuhan. Awak saling membantu untuk kebaikan, untuk ketakwaan, dan jangan saling membantu untuk dosa dan permusuhan. Lalu kamu ini bermusuhan dengan orang, ya, nyubik dosa, berdoanya untuk ubik dosa, doanya untuk memutuskan silaturahim, itu tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, ikut syarat yang kedua. Jangan sampai kita berdoa untuk sesuatu yang menimbulkan dosa. Ya, sebab Rasulullah itu mengatakan itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Seorang yang berdoa kepada Allah asal bukan untuk berbuat dosa dan bukan untuk memutus silaturahim, maka salah satu daripada 3 hal akan diperoleh oleh orang itu. Mana 3 itu? Dan pertama Bapak Ibu yang berbahagia, Allah akan segera mengabulkan doanya tersebut. 1, langsung dikabulkan doa. 2, Allah akan menyimpan dulu doanya itu untuk di akhirat sebagai simpanan bagi orang yang berdoa tersebut. Simpan, besok di akhirat dapatkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang berbahagia, Allah akan menghilangkan bentuk-bentuk kesusahan daripadanya. Jadi tidak ada doa itu tidak dikabulkan. Cuma kadang-kadang diundurkan dulu sampai ke akhirat. Kadang-kadang dikabulkan dalam bentuk yang lain. Kadang-kadang justru ya memang sesuai doa yang diminta. Itu yang kedua tuh. Jadi syarat pertama tadi ikhlas, syarat yang kedua adalah bukan untuk berbuat dosa dan untuk memutuskan silaturahim. Syarat yang ketiga Bapak Ibu yang berbahagia, kau bahaya kau. Berbahaya. Kenapa bahaya? Karena itu akan mengakibatkan doa apa saja, termasuk solat awak, termasuk ibadah kita yang lain, termasuk mungkin awak haji, awak umrah, awak meminta kepada Allah, awak puasa segala macam, itu menghalangi untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Apa itu? Yang haram. Makanan haram, minuman haram, dan dipakai haram, yang mengalir dalam tubuhnya haram. Apabila ada yang haram itu Bapak Ibu yang berbahagia, maka itu menghalangi terkabulnya doa. Pernah Bapak Ibu yang berbahagia, seorang musafir kau tahu, orang berjalan jauh, nampak dia Rasulullah, ya, yang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Rasul tahu. Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin orang ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala sementara makanannya dari yang haram, minuman dari yang haram, pakaiannya yang pakai dari yang haram, sementara yang mengalir dalam tubuhnya itu sesuatu yang haram. Ini tidak mungkin. Maka hati-hati kita Pak Ibu. Haram kok ada yang zatnya haram. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, apa yang sembelih bukan karena Allah, itu zatnya yang haram itu. Tapi ada juga yang haram itu zatnya bukan haram, zatnya halal, tapi cara mendapatkannya justru dengan cara yang haram. Barangnya halal. Contohnya nasi bareh. Nasi atau bareh halal atau haram zatnya? Halal, tapi coba diambil dengan cara dicuri, bang. Dia cara korupsi, ini pejabat. Dia cara korupsi, ini bali bareh. Bareh kok halal atau haram? Zatnya asalnya halal, tapi karena dibeli dengan uang korupsi,
maka menjadi haram. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, zat dan ya cara mendapatkannya itu harus halal. Kalau ada yang haram model itu, akan dikabulkan doa kita Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, itu. Tuh, supaya doa awak tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kok kan yang parah Pak Ibu ya. Ada orang bersemboyan, yang non halal salah payah, itu yang haram. Yang haram salah payah, itu yang halal. Banyak orang itu. Ya. Tidak. Asa kerapik saja. Nah, sebenarnya puasa ini melatih diri kita. Jangankan untuk yang haram yang harus dihindarkan Bapak Ibu dalam puasa kok, yang halal saja itu kita kendalikan. Nasi awaknya, zatnya awak halal, cara mendapatkannya halal jo. Tapi nya dia haram dulu pada siang hari bulan Ramadan. Haram tuh. Wah sehatnya. Dimakan juga siang hari bulan Ramadan. Itu menjadi haram. Jadi sesuatu yang halal jangan berpuasa Bapak Ibu menjadi haram. Ya. Untuk sementara waktu. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa itu jangankan sesuatu yang haram, yang halal saja kalau Allah tahan sementara waktu dulu, inyo akan menghentikannya buat sementara waktu. Jadi ikut syarat yang ketiga tadi supaya doa kita dikabul Allah, hindarkan segala sesuatu yang haram. Dan sampai Bapak Ibu yang berbahagia adalah jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa berdoa. Berdoa atau jangan tergesa-gesa. Ya, kita yakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat-saat itu ya, awak kadang-kadang terhadap sesuatu itu ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, boleh jadi engkau tidak suka terhadap sesuatu itu padahal dia baik bagimu. Tak ketujuh doa doh. Dari segi lahiriahnya tak ketujuh doa doh. Tapi boleh jadi itu baik bagimu kata Allah. Dan boleh jadi juga kamu suka terhadap sesuatu padahal itu syarrul lakum, buruk bagimu. Jadi berdoa kepada Allah itu jangan sampai tergesa-gesa. Ya, apalagi kau berputus asa. Putus asa. Yang putus asa kau siapa Bu? La tai'asu mir rauhillah. Kata Allah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah qaumal kafirin, kaum yang kafir. Dan ketua kafir itu adalah iblis. Iblis itu putus asa dari rahmat Allah sehingga dia tidak mau tobat kepada Allah. Ketika disuruh sujud kepada Adam, ia membangkang, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dan takbur jadi kafir dia. Adam tersalah di dalam surga, fataba alai. Adam ya, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alai. Adam menerima kalimat dari Allah memerintahkan untuk bertobat. Adam bertobat, Allah menerima tobat kepadanya. Iblis tidak mau tobat dan orang kafir tidak lalu mau tobat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, yang harus kita perhatikan dalam berdoa kepada Allah itu ialah khusyuk. Hadirkan hati kita, yakinkan diri kita bahwa doa itu pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila 5 syarat kalau kita penuhi Bapak Ibu, maka insya Allah dipastikan doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Cara mengabulkannya mereka tadi. Pertama, dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, dikabulkan dalam bentuk lain. Ya, bahkan lebih baik daripada itu. Yang ketiga, dijadikan simpanan untuk kita nanti akan diberikan di akhirat. Dan yang keempat, akan dikabulkan dalam bentuk menghilangkan bentuk-bentuk kesusahan-kesusahan yang lain dari diri kita, baik apa yang menimpa diri
ataupun keluarga kita. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita introspeksilah diri awak. Sebab Ramadan ko kesempatan emas untuk banyak berdoa dan dibukakan ampunan oleh Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bebas daripada dosa, dibukakan ampunan, disediakan jannah, dan insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang lahir nanti sepeninggal Ramadan sebagai orang-orang yang bersih daripada dosa kita, dan kita selamat hidup di dunia, selamat sampai ke akhirat. Karena apa? Dunia sebentar warnanya, ya, sebentar lain cabilo waktunya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita siapkan diri kita Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga Ramadan kini ya mampu menjadikan kita untuk berusaha sekuat tenaga maksimal dalam beribadah, dan jangan lupa berdoa dengan memenuhi 5 syarat tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ambo sampaikan dan untuk awak sadonya. Dan ambo support anak-anak kita di siko untuk bisa menjadi anak-anak yang pejuang menegakkan agama Allah. Tadi lah contohkan satu, baal tumbuhlah lebih bagus daripada siko. Ya, di kiko anak-anak kita yang hafizah kemudian mampu untuk menjadi penerus penegak dakwah ke depannya untuk menjadikan negeri kita berkah. Ya, saat berkah itu duanya, iman dan takwa. Mari kita semua Bapak Ibu yang berbahagia berdoa kepada Allah dan berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ya keutamaan khusus dalam bulan Ramadan, dan itu akan menjalar ke luar bulan Ramadan. Demikian saja, tutup dengan doa kawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.